Pemirsa, pembuat video dugaan ajaran sesat tukar pasangan Samsudin terancam pasal berlapis. Sebelumnya, Samsudin ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Undang-Undang ITE. Polisi kini tengah mendalami kemungkinan Samsudin dijerat dengan pasal penistaan agama. Polisi terus mendalami kasus video viral konten tukar pasangan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Polisi juga telah menetapkan satu tersangka, yaitu Samsudin, sebagai inisiator skenario dengan sangkaan melanggar Undang-Undang ITE. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi ahli, yakni ahli agama dan ahli pidana. Pemeriksaan itu terkait kemungkinan Samsudin melanggar pasal tentang penistaan agama. Polisi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain selain Samsudin dalam kasus ini. Ya, tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kedepannya kita ada rencana tindak lanjut yaitu memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama. Artinya tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis juga. Betul sekali. Soal dua calon tersangka itu siapa saja sosoknya? Ya, peran yang membantu saudara Samsudin. Hingga saat ini, sudah ada 13 saksi diperiksa oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Samsudin juga sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Jawa Timur sejak polisi meningkatkan statusnya menjadi tersangka pada hari Jumat kemarin. Kasus hukum yang menjerat Samsudin berawal dari viralnya video di YouTube yang menyebutkan tukar pasangan dan berhubungan badan dengan pasangan orang lain diperbolehkan. Video itu membuat geram masyarakat karena dianggap telah melecehkan agama Islam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Sebelumnya, pemirsa, viralnya video seorang pria tua yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan membuat gempar di masyarakat. Dalam klarifikasinya, Samsudin membuat video tersebut sebagai edukasi dan hanya sebagai konten. Kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh. Di sini yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama suaminya. Video ini membuat heboh dan gaduh di masyarakat. Ternyata video ini hanyalah konten semata. Video yang diduga sengaja dibuat oleh Gus Samsudin, pemilik pondok pesantren di Desa Rejo Winangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah meresahkan masyarakat. Setelah viral video aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan, pondok pesantren milik Samsudin tampak sepi dari aktivitas karena pemerintah daerah Kabupaten Blitar telah mencabut izin dan melarang aktivitas pengobatan. Melalui akun YouTube-nya, Gus Samsudin membuat klarifikasi atas beredarnya potongan video yang membuat gaduh masyarakat. Samsudin mengatakan mulanya konten aliran sesat itu dibuat hanya untuk hiburan. Namun, video yang ia buat telah dipotong oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab sehingga isi yang disampaikan dalam konten tersebut tidak tersampaikan sepenuhnya. Semua video yang saya buat itu hanya entertain saja, hanya hiburan saja, hanya settingan saja. Tidak beneran, semuanya hanya tontonan, hanya hiburan untuk menghibur panjenengan semuanya. Video itu dibuat untuk film, video itu dibuat hanya untuk hiburan saja. Tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan malah memotong-motong video tersebut. Dan saya pun juga mohon maaf terutama kepada pihak-pihak berwajib yang mungkin kerepotan dengan adanya video saya yang kemarin.
Gus Samsudin meminta maaf atas kegaduhan yang telah timbul di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa video itu dibuat hanya untuk keperluan konten YouTube. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pertanyaan lanjutan kemudian, kapan ada tersangka lain yang segera ditetapkan dalam kasus video ajaran sesat tukar pasangan ini? Sudah bersama kami Profesor Ahmad Muzaki selaku Sekretaris Umum MUI Jatim. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syita dan Mbak Vita. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Prof. Muzaki, kalau bisa diberitahu begitu, sebenarnya ini video ini kan ajaran tukaran pasangan, walaupun dikatakan sebagai konten untuk edukasi, tapi kan bertolak belakang. Ini tidak ada sisi edukasinya sama sekali. Itu bagaimana ini bisa terjadi begitu? Ya, pertama penting untuk kita pahami bersama-sama. Edukasi itu orientasinya positif. Ya. Tapi kalau negatif itu bukan namanya edukasi, tapi toksik yang benar. Nah, karena itu penting kita pahami bersama-sama para pemirsa, kalau kita mendapatkan ajaran, informasi, pengetahuan, bahkan penyebaran keyakinan, penting kita lihat ini siapa orang yang menyebarkan gagasan dan keyakinan ini. Bisa saja yang bersangkutan menyampaikan bahwa ini kebutuhan untuk menaikkan rating, kebutuhan untuk konten kreasi dan seterusnya. Tetapi penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa ada dampak buruk yang telah ditimbulkan oleh beredarnya video yang disebarkan oleh yang bersangkutan. Nah, karena itu saya mewakili Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur mengajak kepada kita semua, mari kita percayakan kepada aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Kita berikan kepercayaan kepada kepolisian untuk melakukan tugasnya hingga kemudian sampai kepada keputusan. Sebetulnya apa yang terjadi dengan Saudara Samsudin. Saya tidak menyebut Gus Samsudin karena latar belakang yang bersangkutan ini dari sisi keilmuan tidak memiliki sanad keilmuan agama yang kuat, sehingga tidak layak untuk menjadi orang yang mengklaim dirinya sebagai sumber informasi keislaman, keilmuan agama. Karena yang bersangkutan ini sebetulnya di daerahnya di Blitar ini adalah tukang batu yang muasalnya berasal dari Lampung dan kemudian bekerja di tukang batu. Dan yang kedua kami ingin sampaikan bahwa tidak benar sebetulnya disebut dengan pondok pesantren, karena awalnya ini berdiri sebagai padepokan pengobatan. Nah, ketika padepokan pengobatan di akhir Desember 2023 ini menimbulkan kasus besar karena ada di antara pasien itu meninggal di kamar mandi yang menyebabkan kehebohan dan seterusnya. Nah, yang bersangkutan ini agak cerdik karena lalu kemudian menyertakan masuk orang-orang yang punya sanad keilmuan pesantren untuk disertakan masuk mengajar keilmuan agama. Lalu diubahlah lembaga ini dari padepokan menjadi pondok pesantren. Tetapi sebetulnya syarat-syarat pondok pesantren tidak terpenuhi. Maka apa yang disebut dengan oleh yang bersangkutan edukasi ini sama sekali tidak benar karena tidak ada kelompok manapun yang membenarkan tukar pasangan antar suami istri dan seterusnya atau lintas suami istri, karena tidak ada yang membenarkan praktek seperti itu. Jadi ini betul-betul sebuah penyimpangan dari keyakinan yang diyakini oleh umat Islam. Oke, Prof. Muzaki, kalau tadi kan Prof. Muzaki tentu kita tunggu ya nanti perkembangan penyidikan atau penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa. Tapi kalau perspektif dari MUI, apakah yang dilakukan oleh Samsudin ini sudah masuk dalam kategori penistaan agama? Ya, kalau kita lihat dari kriteria 10 aliran sesat yang sudah disepakati Majelis Ulama Indonesia, sebetulnya apa yang disebarkan yang bersangkutan ini masuk kategori aliran sesat.
Dan karena itu kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan atensi besar baik ke pimpinan kami di Jakarta sampai Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Blitar. Kita semua dalam satu frame untuk menjaga keimanan, keislaman dan keyakinan umat Islam Indonesia. Karena kalau umpama yang bersangkutan hanya menyebarkan ajaran dan keyakinannya itu di internal, mungkin keterpengaruhannya relatif kecil. Tetapi ketika yang bersangkutan sekarang menggunakan digital media, ketika kemudian menggabungkan produksi konten yang bersangkutan dengan mencoba memasukkan unsur keyakinan keagamaan dengan piranti media digital, tentu orang yang bisa terpengaruh atau minimal kegaduhan yang timbul itu dengan skala yang lebih luas. Karena itu kemudian MUI Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur mengapresiasi positif langkah yang sudah diambil oleh kepolisian daerah kepolisian Jawa Timur dengan mengambil langkah lebih aktif untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih Prof. Ahmad Muzaki selaku Sekretaris Umum MUI Jawa Timur. Kita harapkan ajaran-ajaran seperti ini tidak lagi terjadi dan masyarakat lebih cerdas lagi. Terima kasih.